Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hazana lihada wa ma kunna linahtadiya law anna hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Syukur kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur, yang sudah memberikan nikmat kepada kita yang pernah tidak bisa terukur. Hamparan pasir di pantai masih bisa ada hitungannya. Buih di lautan masih ada takarannya. Tapi nikmat yang Allah berikan tidak pernah ada bandingannya. Semoga kita semua dijadikan termasuk orang-orang yang bersyukur. Sholawat beserta salam yang utama tentunya semoga selalu tercurah limpah ke baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, itba'ut tabi'in, para aulia, para ulama, sampai kepada kita. Semoga dijadikan umat Rasul yang sempurna dan berhak menerima syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Di dalam kehidupan tentu akan terbagi menjadi beberapa masa. Di dalam kehidupan manusia terdiri dari beberapa siklus. Yang pertama, kita diawali dari janin. Setelah menjadi janin, menjadi bayi. Setelah menjadi bayi, kita menjadi anak-anak. Setelah anak-anak, kita menjadi remaja. Dan setelah menjadi remaja, maka kita masuk ke masa dewasa. Dan akhirnya kita masuk ke masa tua. Kehidupan di dalam masa-masa tersebut tentu akan berbeda proses perjalanan, dan juga akan berbeda bagaimana kita menjalani masa tersebut. Masa janin mungkin kita tidak bisa ingat, dan di masa bayi kita sebagai manusia hanya menikmati dan belum bisa ataupun belum tahu makna dari kegunaan anggota badan yang kita miliki. Setelah kita menjadi anak-anak, baru kita mengetahui bahwa mata berfungsi untuk melihat, bahwa telinga berfungsi untuk mendengar, mulut untuk mengucap. Dari panca indera itu baru kita ketahui semasa anak-anak. Yang masa anak-anak kita isi hanya dengan bermain, karena memang kita belum mempunyai kewajiban, belum mempunyai apa yang harus kita lakukan. Tidak pernah punya beban pikiran ataupun yang lainnya. Kita hanya menikmati hari dengan bercanda, bersenda gurau bersama teman, penuh dengan kebahagiaan. Selanjutnya, setelah kita melewati masa anak-anak, di usia kisaran 13 sampai dengan 18 tahun, kita memasuki masa remaja. Yang mana di masa remaja ini, itu terjadi di mana kita masuk kepada masa proses pencarian jati diri kita. Ada juga yang menyebutkan puberitas, ya, memasuki masa puberitas, yang mana di sana kita sudah mulai berpikir bagaimana ke depan, bahkan sudah mempunyai rasa perasaan tentang kasih sayang, tentang makna dari cinta ataupun yang lainnya. Dimulai masa remaja, dan tidak di tingkatan masa-masa tersebut ada proses pergaulan. Masa anak-anak, kita bergaul dengan teman-teman kita yang seusia, yang menikmati hari dengan bermain, bercanda, dengan lari-lari, ataupun yang lainnya.
Dan di masa remaja sama, kita pun memasuki pergaulan yang masuk dengan dunia baru. Di dalam pergaulan itu kita mengenal dengan budaya baru, kebiasaan baru, dengan sesuatu yang baru, dan muncul di sana kerasa ingin tahuan karena tadi dalam proses pencarian jati diri, sehingga kita ada rasa ingin tahu, rasa penasaran, sehingga ada apabila di sana kita mempunyai niat belajar. Di dalam pergaulan itu kita mempunyai niat untuk belajar. Dalam proses, dalam hal apapun, maka kita akan mendapatkan pelajaran. Tetapi untuk orang yang tidak mempunyai niat belajar, walaupun dia sedang belajar, tapi dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Dan tadi kembali lagi, kembali kepada proses pergaulan tadi. Karena memang Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Konteksnya saling kenal mengenal itu adalah bergaul. Dan di dalam pergaulan ini, karena memang kita tadi Allah sendiri yang menjadikan kita berbangsa-bangsa, menjadikan kita bersuku-suku, karena memang sudah ketentuan dari Allah. Kita tidak pernah mempunyai rencana, punya keinginan bahwa kita ingin dilahirkan menjadi bangsa Eropa misalnya, ataupun menjadi bangsa Arab misalkan. Tapi kita sudah dipilih oleh Allah bahwa kita hidup menjadi bangsa Indonesia dan mempunyai suku Sunda ataupun suku-suku yang lain. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi suku Jawa, menjadi suku Sunda, menjadi suku Melayu, ataupun suku apapun itu sukunya. Itu Allah yang menentukan. Itu menjadi sudah kudratullah, dan kita tidak pernah bisa memilih. Dan karena perbedaan budaya, karena perbedaan suku, perbedaan bahasa, kita untuk saling kenal ataupun saling mengenal satu sama lain. Yang artinya, untuk bisa saling mengenal, tentu kita harus saling bergaul. Nah, kita di sini ada salah satu analogi di dalam bentuk pergaulan, sehingga kita harus mencontoh pergaulan seperti ikan di laut. Dengan siapapun kita, jangan pernah membatasi diri kita untuk bergaul dengan siapapun. Entah mau dengan bangsa apapun, entah dengan suku apapun, kita harus bergaul. Tetapi jangan pernah melupakan tentang budaya-budaya kita. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya. Ya, seperti itu. Kenapa tadi balik lagi kita mengambil contoh kepada ikan yang ada di laut? Ikan di laut setiap pagi, siang, sore, malam, dia ada di air yang asin. Tapi dia tidak pernah ikut menjadi asin. Mau dimasak, walaupun dia setiap hari ada di air asin, tapi dia tetap harus menggunakan garam kembali. Jadi intinya apa? Di dalam bergaul, dengan siapapun kita bergaul, masuk ke dalam lingkungan apapun kita bergaul, tetap kita pegang teguh budaya kita. Kita pegang teguh akidah kita. Seperti itu. Dan di dalam ada konteks bergaul yang mungkin konteks ini bisa menjadi kita bergaul itu diusahakan yang pergaulan itu bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Bukan malah pergaulan itu menjadikan kita menjadi lebih buruk ataupun lebih terpuruk. Tapi kita memilih pergaulan yang bisa membuat kita jauh lebih maju, yang bisa membuat kita menjadi lebih berkembang. Dalam arti berkembang di sini dari segi pengetahuan, dari sisi keilmuan, yang ada manfaatnya buat kita. Dan di dalam Quran
Surat At-Taubah ayat 119. Di sana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kamu bersama-sama orang yang baik. Contoh dalam pergaulan, kalau kita bergaul bersama dengan penjual minyak wangi maksudnya, sedikit banyaknya kita akan terbawa wangi. Kalau kita bergaul dengan ikan, paling tidak kita akan sedikit ke bawah bau amis. Kalau kita bergaul dengan ustadz, paling tidak sedikit banyak kita akan berbau ustadz. Mending berbau ustadz daripada ustadz bau. Seperti itu. Jadi konteks dalam pergaulan, usahakan istilahnya kalau ini apa ya, gapleh, gaul tapi soleh. Nah, seperti itu. Jadi dalam konteks pergaulan kita jangan pernah menutup diri untuk dengan siapapun kita harus bergaul. Kalau ada istilah di dalam bahasa Sunda, satu peribahasa, kudu logor dina liang jarum, ulah sereg di buana. Artinya kita itu harus bisa bergaul dengan siapapun, karena dengan pergaulan kita akan banyak silaturahmi, akan menjadi banyak teman, menjadi banyak saudara, ya seperti itu. Dan teman adalah yang bisa ada di saat dalam keadaan apapun kita, di dalam senang, di dalam susah, di dalam duka, teman itu ada. Dan intinya teman itu yang bisa membimbing kita sampai dengan ke surga. Itu. Dan di dalam bergaul itu di dalam pergaulan itu ada etika dalam bergaul. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ada etika dalam bergaul yang menurut syariat Islam. Yang pertama, etika di dalam bergaul yaitu menjaga pandangan. Menjadi pandangan dari apa? Karena tadi kita berbicara masa remaja, yang mana proses pencarian jati diri, sehingga kita di saat melihat dan terkadang kita punya rasa ingin mencoba, ingin mengetahui. Karena tadi dalam proses pencarian jati diri, wajar. Karena memang seperti itu kodratnya. Contohnya buah mangga. Kalau buah mangga masih kecil, masih muda, rasanya pasti masam. Dan setelah tua menjadi matang, rasanya menjadi manis. Itu konteks kita dalam menjadi manusia. Kalau masa muda tadi kesana kesini karena konteks keingintahuan, karena dalam proses pencarian jati diri, itu wajar. Mangga muda masam itu wajar. Tetapi kalau sudah menjadi tua tetapi masih tetap menjadi masam, itu masih tebang pohonnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita menjaga pandangan, sehingga kembali kenapa hubungannya erat tadi dengan kita menjaga pandangan kepada budaya yang kita pegang, akidah yang ada dalam diri yang kita genggam. Karena hari ini masa-masa sekarang budaya kita, terkadang akidah kita, generasi muda kita sudah tergoyahkan dengan 3F. Apa F yang pertama? Food, dari makanan. Makanan-makanan yang asli, produk budaya yang diturunkan oleh para sesepuh, para leluhur kita yang hari ini sudah mulai sirna, terganti dengan makanan budaya yang dibawa dari orang lain. Contoh, waktu tempo dulu, waktu kita masih anak-anak, ada yang namanya pagi-pagi itu sarapan pakai pangleletan ataupun tutug cau. Apa itu tutug cau? Nasi ditumbuk disatuin sama pisang ataupun sama talas. Pagi-pagi seperti itu.
Ada jajanan yang namanya purui, gura karang, terus apalagi ya, yang mana cemilan-cemilan yang seperti itu sekarang sudah hampir tidak ada, sudah hampir punah, tergerus oleh tergantikan dengan budaya-budaya yang lain. Satu. Yang kedua, dari fashion, pakaian. Semua suku itu mempunyai pakaiannya masing-masing. Yang hari ini hampir semua pakaiannya itu sudah mulai hilang. Kalau dari laki-laki dulu ada yang namanya, pertamanya ada cutbray, yang di atasnya ngecut, ke bawahnya ngebray. Ada lagi bray-bray, yang dari atasnya gede sampai ke bawah juga gede. Ada juga braycut, yang di atasnya gede, ke bawahnya kecil. Ada juga kalau yang sekarang cucut. Apa itu cucut? Dari atas kecil sampai ke bawah pun kecil. Nah, seperti dari fashion. Yang ada juga contoh itu dari pakaian dari laki-laki. Dari perempuan juga sama. Ada pakaian dari perempuan sudah mulai tergerus. Budaya kita, pakaian budaya yang ada di kita sudah mulai tergerus dengan budaya-budaya yang lain. Sehingga pakaiannya yang agak sedikit tidak layak, sehingga disindir di qasidah, pakai kerudung, pakai jilbab, tapi pakaiannya ketat. Yang begini, cindungnya dibengket, bajuna kos lepet, calana merecet, hayang katingali. Tuh, seperti itu. Dan yang ketiga, tadi ada food, terus fashion. Yang ketiga adalah fun, hiburan. Hiburan hari ini sudah ada dalam genggaman. Di setiap rumah, di setiap orang ada dalam genggamannya untuk berhibur, untuk melakukan, untuk hiburan. Dulu pada zamannya kita, yang namanya hiburan kita harus pergi ke bioskop, harus menunggu orang hajatan kalau ingin hiburan. Hari ini hiburan sudah ada di tangan. Ya. Itu salah satu etika di dalam bergaul, menjaga pandangan. Yang kedua, ini masih cukup nggak waktunya nih? Kita coba aja dulu ya. Yang kedua, etika di dalam pergaulan itu adalah larangan berduaan antara lawan jenis, antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Kok dilarang? Yang tadi katanya bergaul dengan siapapun. Kita di sini mempunyai aturan. Bebas dalam arti bukan bebas lepas, tetapi ada rel, ada koridor yang harus kita lalui di dalam bergaul. Di dalam etika bergaul ada larangan jangan berduaan antara lawan jenis. Kenapa? Karena di saat berduaan lawan jenis, yang tadi konteksnya di masa remaja adalah rasa keingintahuan, munculnya rasa pencarian, sehingga akan menimbulkan, akan mengundang kepada kemaksiatan. Karena apabila laki-laki dan perempuan berdua, maka yang ketiganya akan dihadiri oleh setan. Ingat itu. Pesan untuk semua. Dan yang ketiganya itu etika di dalam pergaulan ada jangan pernah mendekati zina. Mendekati zina pun sudah gak boleh, ya. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatu wa sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Mendekati zina saja jangan. Nanti kita di dalam waktu yang lain, di dalam kesempatan yang lain kita bahas lebih luas tentang hal itu. Dan ini masih kembali lagi kepada etika pergaulan. Yang keempatnya, etika di dalam bergaul yaitu menutup aurat. Di dalam pergaulan kita harus bisa menjaga diri kita sendiri tentunya. Dengan cara apa? Dengan cara menutup aurat. Jangan pernah mengundang birahi ataupun mengundang hal-hal orang lain untuk bisa bermaksiat kepada kita. Gitu. Ada orang yang seperti ini, dia berpakaiannya
mengundang syahwat, main pulangnya malam terus, temennya cowok semua, begitu ada kejadian bilangnya pelecehan, dilecehkan. Jangan salahkan, hanya menyalahkan laki-laki, tetapi dia yang mengundang laki-laki untuk berbuat tersebut. Jadi hadirin rahimakumullah, kami berpesan untuk kita bisa saling menjaga di dalam bergaul. Dengan yang 4 tadi, ada etika di dalam pergaulan. Yang pertama itu adalah jaga pandangan. Yang kedua yaitu larangan untuk berduaan antara lawan jenis yang bukan mahram tentunya. Yang ketiga itu adalah jangan mendekati zina. Dan yang keempat adalah menjaga aurat. Terima kasih, dan mungkin untuk di kesempatan kali ini pembahasan tentang etika pergaulan ini dicukupkan sampai di sini, dan mudah-mudahan apabila ada umur panjang dan kita masih ada kesempatan untuk bisa bersua kembali dengan pembahasan mungkin yang insya Allah lebih luas lagi, karena memang terbatas dengan waktu, sehingga saya cukupkan. Terima kasih untuk semua perhatian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada benarnya itu mungkin dari Allah Subhanahu wa taala, dan intinya ini untuk mengingatkan diri saya pribadi, untuk mengingatkan diri saya yang mengatakan, karena mulut saya lebih dekat dengan telinga saya. Dan semoga saya mengingatkan diri saya, tetapi ada manfaat untuk semua yang bisa melihat dan menonton video ini. Dan jangan lupa untuk dukungannya, silahkan di like, komen, dan juga di subscribe. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.